Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muanda dengan NIM 10520220065. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Dr. Yasir Amri, MA. Di sini saya akan menjelaskan hadis mardud yang perawinya dobit. Hadis mardud adalah hadis yang ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis. Yaitu syarat dari hadis itu sanadnya bersambung. Itu yang pertama, perawinya yang bersifat adil. Adil di sini maksudnya tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbohong. Dan yang ketiga itu perawinya dobit, yang artinya hafalannya kuat. Dan yang keempat itu tidak terdapatnya sujud atau keraguan. Yang kelima itu ada ilah, tidak terdapatnya kecatatan. Dan yang terakhir itu adanya adul atau pendukung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis dari mardud. Yang pertama itu ada hadis mudrad, yang dimana hadis ini secara bahasa yang artinya menyelipkan atau memasukkan suatu benda ke dalam benda yang lain. Secara istilah hadis mudrad ini berarti susunan sanadnya dirubah atau matannya disisipi dengan sesuatu yang bukan bagian matan yang sebenarnya. Hadis mudrad ini terbagi dua. Yang pertama itu hadis yang susunannya dirubah, atau dimasukkan benda lain atau kata lain. Yang kedua itu hadis yang matannya disisipi dengan sesuatu yang bukan matan aslinya. Selanjutnya itu hadis mudrad ini dibagi tiga juga. Itu matanya disisipi dengan sesuatu yang bukan matan aslinya itu terbagi tiga. Itu pertama di awal, di tengah matan, dan di akhir matan. Yang selanjutnya pengertian hadis maklub. Secara bahasa, maklub artinya dirubah, diganti, dan dibalik. Secara istilah, hadis maklub adalah mengubah lafaz pada sanad atau matan hadis, baik dengan mendahulukan maupun mengakhirkan. Definisi yang mudahnya itu dapat kita simpulkan, hadis maklub adalah hadis yang dirubah, baik dirubah sanadnya ataupun matannya. Hadis maklub itu ada dua macam. Yang pertama itu maklub pada sanadnya dan maklub pada matannya. Hal ini terjadi ketika seorang perawi atau salah membalik nama melengkapi perawi di atasnya. Misalnya ada seorang perawi berwarna lengkap Kabah bin Mur'ah, tetapi namanya ini terbalik menjadi Mur'ah bin Ka'ab. Pada umumnya hal ini terjadi karena itu yang pertama, karena kurang kuatnya hafalan perawi. Yang kedua itu terjadinya karena ada keliruan. Contoh dari maklub antara satu perawi dengan perawi lainnya itu seperti ini. Adapun hadis di sini, seorang perawi bernama Hamad bin Amar ataupun Hasnabi, dia menyampaikan sebuah hadis yang memiliki arti, bila engkau bertemu dengan orang musyrik di jalan, maka janganlah mendahulunya mengucapkan salam. Dan dengan susunan sanad berikut, dari Al-Amashi dari Abu Sahih dan Abu Hurairah. Pada susunan yang sebenarnya itu, yaitu susunannya itu yang sebenarnya dari Suhal ke Abu Syahih, ke ayah Abu Syahih, dan ke yang terakhir Abu Hurairah. Jadi rupanya Hamad bin Ammar ini dan Hashib ini telah melakukan kecurangan, di mana kemungkinan dia mendapatkan matan itu, hadisnya itu dari orang lain ataupun sejaman dengannya namun tidak mau jujur. Maka di sini terdapat kecurangan ataupun kesalahan pada perawinya. Sebab-sebab terjadinya hadis maklub ini, yang pertama karena kesalahannya itu tidak sengaja dan mengingat susunan matan dan hadisnya. Kesengajaan ini yang dilakukan oleh seorang perawi dengan tujuan membuat para perawinya yang lain terkecoh sehingga mereka tertarik dan meriwayatkan hadis itu darinya. Yang ketiga itu ada hadis mutaharib, yaitu hadis yang dilihat dari letak terjadinya ittirab atau kegoncangannya. Terjadi dua macam, yaitu mutaharib pada matan, mutaharib pada sanad. Jenis nilainya ini jauh lebih baik.
Contohnya itu dari hadis pada hadis Abu Bakar, yang dimana artinya, Rasulullah, saya lihat Anda telah berubah. Nabi SAW menjawab, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat saya berubah. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Darqutni mengatakan bahwa hadis ini mutaharib karena hanya diriwayatkan mulai dari Abu Hisya dan terjadinya perselisihan antara riwayatnya darinya mencapai 10 macam sisi perbedaan, yang dimana sebagian rawi meriwayatkan secara mursal, yang lainnya meriwayatkan secara mahsul. Ada yang menjadikannya ia musnad Abu Bakar, dan ada juga yang menjadikannya musnad Sa'ad, dan adapun yang musnad Sa'ad Aisyah. Contoh dari hadis mutaharib pada matan itu sepertinya, contohnya itu yang artinya, Rasulullah SAW ditanya tentang jad, maka beliau pun menjawab, sesungguhnya pada harta itu ada hak orang lain selain zakat. Selanjutnya itu ada hadis musahafaf, yang secara bahasa ini merupakan isim dari ma'ful dan lafaz. Sahafaf itu yang artinya ada salah mengucapkan atau membuat keliruan. Sedangkan musahaf itu sendiri berarti sesuatu yang dilirukan. Menurut istilah sebagaimana dalam sebuah kitab musahal hadis, yaitu kitab Mistahanul Mukis bab hadis, yang artinya yaitu hadis yang terdapat perubahan ucapan-ucapan huruf di dalam matan maupun sanadnya. Contoh dari hadis ini contoh hadis mustahafaf dalam matannya itu yaitu yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dan dia mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti telah berpuasa sepenuhnya. Abu Bakar As-Shalih pernah meriwayatkan hadis tersebut, namun keliruannya pada lafaz 6 hari yang diriwayatkan dengan lafaz sesuatu. Tentu saja hadis ini di atas hadis yang lainnya yang kuat dinilai, diterima untuk diamalkan. Namun jika periwayatnya menggunakan lafaz 6 hari, maka menjadi sebuah kedoifan yang parah. Dikhawatirkan orang awam akan gagal menerimanya. Selanjutnya ada hadis dari yang terakhir itu ada pengertian hadis majid fi mutasil asanid, yang dimana secara bahasa hadis ini berarti ada hadis yang di tengah-tengah sanadnya terdapat penambahan suatu rawi ataupun lebih, padahal dalam jalur lain, sanad lain itu tidak ada penambahan rawi seperti itu. Misalnya gini nih, ada dua hadis, yaitu hadis A dan B. Keduanya ini memiliki sanad-sanad yang sama di awal dan di akhir, tetapi jumlah sanad dalam hadis A itu lebih banyak dibandingkan B, karena di tengah-tengahnya ada sanad hadis A, terdapat rawi dan tambahan lain. Nah, untuk mengetahui apakah rawi dalam sanad A itu merupakan tambahan dari atau majid, ataupun rawi di dalam hadis B maka disembunyikan atau irsal, maka bisa dilakukan dengan meneliti sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan kalimat riwayat yang sama, yaitu menggunakan kalimat hasadan ataupun menggunakan kalimat an, maka yang menjadi penentu adanya tambahan rawi ataupun jempungan rawi. Jika hadis A adalah hadis mu'an ataupun kalimat tambahan, sedangkan B merupakan dengan kalimat hadasan, maka sudah jelas bahwa ada rawi tambahan dalam hadis A, karena hadis ini dengan kalimat hadasannya lebih kuat dengan hadis mu'an. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan hadis ini dengan kalimat an dimungkinkan adanya irsal atau penambahan dari hadis tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.